lagi dengan saya Reza Resita Dewi, NIM E2019-2221. Saya dari kelas Ekonomi Syariah 5, semester 3, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Jember. Alhamdulillah saya masih diberikan nikmat berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga saya dapat kembali membuat video yang pada video kali ini membahas tentang ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau yang disebut juga dengan ekonomi 4 sektor. Dalam video kali ini saya akan sedikit memberikan tanggapan atau sedikit menambahi mengenai ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi 4 sektor. Pertama itu dari pengertian ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor. Ekonomi terbuka atau ekonomi 4 sektor merupakan suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain. Dalam ekonomi terbuka, sektor-sektor ekonominya itu dibedakan kepada 4 golongan. Yang pertama yaitu sektor rumah tangga, yang kedua yaitu sektor perusahaan, yang ketiga yaitu sektor pemerintah, dan yang keempat yaitu sektor luar negeri. Nah, kegiatan ekspor dan juga impor merupakan bagian yang penting dalam kegiatan setiap perekonomian yang berhubungan dengan sektor luar negeri. Yang selanjutnya yaitu siklus aliran pendapatan perekonomian terbuka. Mengapa disebut dengan ekonomi 4 sektor? Disebut dengan kegiatan ekonomi 4 sektor karena kegiatan ini tidak hanya melibatkan pelaku-pelaku ekonomi di dalam negeri saja, tetapi juga masyarakat ekonomi di luar negeri. Dalam ekonomi yang melakukan perdagangan luar negeri, aliran pendapatan dan juga pengeluaran apabila diperhatikan, maka didapati bahwa aliran yang berlaku dalam perekonomian terbuka berbeda dengan perekonomian 3 sektor sebagai akibat dari wujudnya kegiatan ekspor dan juga impor. Nah, dalam siklus arus melingkar terdapat pasar-pasar yang mempengaruhi kegiatan ekonomi. Pasar-pasar tersebut yaitu ada pasar barang, ada pasar tenaga kerja, ada pasar uang dan lembaga keuangan, serta ada pasar luar negeri. Nah, dari siklus arus melingkar itu terdapat 4 komponen. Yang pertama yaitu komponen rumah tangga, yang kedua yaitu perusahaan, yang ketiga yaitu pemerintah, dan yang keempat yaitu komponen luar negeri. Yang selanjutnya yaitu faktor ekspor dan juga impor. Di dalam ekonomi yang melakukan perdagangan dengan sektor luar negeri, maka secara otomatis akan terjadi kegiatan ekspor dan juga impor. Dengan demikian, perdagangan internasional akan memberikan keuntungan dan membawa pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Nah, ekspor sendiri itu merupakan kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke luar negeri dengan memenuhi ketentuan-ketentuan dan peraturan yang berlaku. Lalu apa itu impor? Impor itu merupakan kegiatan memasukkan barang ke suatu daerah atau kegiatan pembelian barang atau jasa dari negara lain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lalu ada faktor dari ekspor dan juga impor. Saya setuju mengenai 4 faktor ekspor yang dijelaskan oleh dosen saya. Yang pertama yaitu apabila barang tersebut diperlukan negara lain dan mereka tidak dapat memproduksi barang tersebut atau produksinya tidak dapat memenuhi keperluan dalam negeri. Misalkan itu Indonesia. Indonesia itu kan tidak memiliki komoditas gandum sehingga untuk memenuhi pasokan dan kebutuhan gandum dalam negeri perlu mendatangkan gandum dari negara produsen gandum ke Indonesia. Faktor ekspor yang kedua yaitu mutu barang. Jadi keadaan fisik suatu barang. Yang ketiga yaitu cita rasa masyarakat luar negeri terhadap barang yang diekspor. Dan yang keempat yaitu kemajuan teknologi dan ekonomi negara. Kemudian ada faktor dari impor. Saya setuju juga mengenai 4 faktor impor yang dijelaskan oleh dosen saya. Yang pertama yaitu tingkat pendapatan negara. Jadi apabila pendapatan negara itu tinggi, maka itu menjadi faktor dari impor. Yang kedua yaitu inflasi dalam negara. Dan yang ketiga yaitu kemampuan suatu negara untuk membuat barang. Yang keempat yaitu cita rasa konsumen. Kemudian ada juga impor dan ekspor menurut ekonomi Islam. Nah,
Jadi, kegiatan ekspor dan impor itu tidak membawa dampak negatif bagi umat Islam. Dalam dunia perniagaan, ekspor dan impor memainkan peranan penting. Tidak ada sebuah negara di dunia ini yang bebas dari impor dan juga ekspor. Kegiatan ekspor dan juga impor telah ada sejak zaman jahiliyah. Bahkan hal ini diabadikan oleh Allah dalam surah Quraisy. Ketika Allah mengingatkan mereka tentang salah satu nikmat besar yang Ia berikan kepada mereka, yaitu mereka bebas berniaga ke negeri Syam dan juga ke negeri Yaman. Semua itu dilakukan dengan perasaan aman karena mereka warga tanah suci Mekah yang tidak akan diganggu oleh penyamun. Ibnu Khaldun sendiri sangat mendukung konsep perdagangan internasional. Karena apa? Karena melalui perdagangan luar negeri, kepuasan masyarakat, laba perdagangan, dan kekayaan negara itu akan meningkat. Adapun pertimbangan untuk mengadakan perdagangan internasional, yaitu biaya yang lebih murah dibandingkan memproduksi secara internal. Kemudian mutu yang lebih baik dan juga mendapatkan produk baru. Demikian yang dapat saya berikan tanggapan atau sedikit menambahi mengenai ekonomi terbuka dalam perspektif ekonomi Islam atau ekonomi 4 sektor. Mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.